Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Muhammad Gufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah telaah materi PAI, MTS dan MA. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan sebuah kenikmatan yang agung, yakni kenikmatan iman wal Islam. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama, kita akan membahas asal-usul atau awal mula berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, jadi berdirinya Bani Abbasiyah itu bermula sejak awal merapuhnya sistem internal dan performan penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan Bani Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikan dalam memimpin umat Islam ada dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi dari Bani Abbasiyah ini banyak mendapatkan simpati dari banyak masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan, dan Bani Abbasiyah itu berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan selanjutnya di antara yang mempengaruhi berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah itu adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Bani Umayyah, karena disebabkan adanya korupsi sekuler dan memihak sebagian kelompok, diantaranya kelompok Syiah, Khawarij, dan kaum Mawali. Kaum Mawali yaitu orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas adalah orang Persia. Yang selanjutnya ada perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa itu pula, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk memajukan manusia saat itu, yaitu berupa mendirikan tempat-tempat belajar, mengadakan kegiatan menerjemah, didirikannya pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan, bidang sosial dan budaya, bidang politik dan militer. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua ada Khalifah Harun ar-Rasyid, dan yang ketiga ada Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Analisis perspektif PAI, yaitu zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tinggi. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan, sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kali ini saya akan mengambil motivasi dari Mahatma Al-Gandhi yang bunyinya kurang lebih begini. Jika kita melangkah, mungkin akan berhasil dan mungkin tidak akan berhasil. Akan tetapi jika kita tidak melangkah, maka kita tidak akan berhasil. Maka teruslah bersemangat dan berjuang. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.